Menjaga orang sakit adalah pekerjaan sangat susah. Meninggalkan kampung halaman ke Taiwan dengan beban kerja yang berat, tapi jika Anda bisa belajar merawat dengan profesional, pekerjaan ini mudah. Sekarang, marilah kita lihat cerita Ani. Ani dari Indonesia 2 tahun yang lalu menjaga kakek keterbatasan fisik di keluarga Wang. Menjaga kakek meliputi makan, minum, ekskresi, dan berbagai kebersihan lainnya. Setiap kali memindahkan kakek menggunakan tenaga yang besar menjadikannya capek. Kakek juga kurang nyaman. Hubungan dengan keluarga kakek juga menjadi tegang. Kemudian Ani melihat DVD New Taipei City perawatan di rumah. Sekarang dia tidak ada masalah lagi. Marilah kita lihat Ani dengan mudah membalikkan dan membangunkan badan. Kakek bangun, jalan-jalan ke taman. Kakek, kita lakukan dahulu menekuk lutut. Kalau sakit, beritahu saya. Kemudian lipatkan kedua tangan. Kakek, kepala angkat ke atas. Sekarang bisa dengan mudah membalikkan badan. Kakek, sekarang kita bangun. Sekarang, Ani menjaga kakek dengan mudah. Kakek juga mendapat perawatan yang nyaman dan aman. Jika Anda bisa menguasai beberapa poin penting, Anda juga bisa kerja dengan mudah dan senang. Tindakan pertama, membalikkan badan pasien dengan menekuk lututnya, dekatkan tumitnya dengan pantat. Tapi jangan biarkan pasien merasa sakit dan kurang nyaman. Kalau pasien lututnya tidak dapat ditekuk, silangkan kedua kakinya. Kemudian silangkan kedua tangannya jadi satu. Kemudian angkat kepalanya supaya dia dapat melihat perutnya sendiri agar badannya bersentuhan dengan kasur menjadi berkurang. Kemudian letakkan tangan kanan Anda ke bahu kanan pasien. Jari telunjuk tangan kiri taruh di atas kaki lutut kanan, kemudian tekan. Beginilah cara membalikkan badan. Dengan begini, pasien berbaring di sebelah kiri. Gunakan tangan kanan Anda untuk menahan leher. Tangan kiri taruh di bawah paha kanan. Dengan begini, sangat mudah membantu dia duduk di ranjang. Membalikkan badan bagi pasien sangat penting, terutama bagi pasien yang setiap 1 hingga 2 jam sekali membalikkan badan. Untuk menghindari kulit dari tekanan, gesekan bisa menjadi dekubitus. Selanjutnya, kita lihat Ani dengan mudah memindahkan kakek ke atas kursi roda. Kakek, sekarang duduk di kursi roda. Tunggu saya sebentar ya. Selesai. Dengan begini kakek bisa duduk dengan aman. Kakek, saya pindah kamu ke di samping ranjang. Sini, sekarang letakkan kedua kaki di atas lantai. Kakek, saya akan membantu menahan lutut kamu. Sekarang duduk di kursi roda. Baiklah, sekarang kakek duduk dengan baik, kita berangkat. Apakah Ani sangat lincah? Dengan mudah memindahkan kakek dari ranjang ke kursi roda. Apakah Anda lihat poin gerakan yang sangat penting? Sekarang kita ulangi lagi.
Pertama, menyesuaikan postur tubuh pasien. Ambil kursi, letakkan di ujung ranjang. Kemudian hadapkan kursi roda ke ujung ranjang, kira-kira dengan sudut 45 derajat. Lipat pijakan kaki rem kursi roda supaya kursi roda tidak bergerak. Pindahkan pasien di tepi ranjang. Letakkan tangan pasien ke bahu Anda. Letakkan kedua tangan Anda di bawah pantat pasien. Dengan cara putar pasien ke tepi ranjang. Kemudian, letakkan kedua kaki pasien di lantai. Gunakan lutut Anda untuk menahan lututnya. Tangan kanan Anda menahan pasien melalui bawah ketiak. Kepala melalui bawah ketiak kanan pasien. Jika pasien lebih kurus dan kecil, perawat bisa menggunakan dagu untuk menahan bahu kanan pasien. Selanjutnya, tangan kiri memegang lipatan lutut kanan pasien agar tubuh pasien condong ke depan. Kemudian, duduk kembali di kursi agar pantat pasien terangkat semua. Dengan bantuan kursi, bisa memudahkan pasien pindah ke kursi roda. Jangan lupa untuk menyesuaikan posisi pasien. Letakkan kedua tangan di atas lutut. Letakkan pijakan kaki kursi roda, kemudian letakkan kaki di atasnya. Buka rem. Dengan begini aman dan nyaman pergi jalan-jalan. Masih ada satu gerakan yang sering dilakukan di ranjang menggeser pasien ke atas. Sekarang kita lihat bagaimana caranya. Kakek, tunggu sebentar. Saya geser bantal ke samping dahulu. Sini, tekuk lutut dahulu. Kakek, saya mau ke atas. Kakek, sedikit angkat kepala. Sudah, sekarang kakek bisa istirahat dengan baik. Apakah gerakan ini sangat mudah? Ingat, masih ada beberapa poin penting. Anda bisa dengan mudah mengatasinya. Geser bantal ke samping dahulu. Tekuk lutut pasien. Dekatkan tumit kakek ke pantatnya. Ani naik ke ranjang. Lutut kanan tekuk letakkan di atas punggung kedua telapak kaki pasien. Posisi kaki kiri menerjang ke depan. Perut Anda menahan lutut pasien. Letakkan kedua tangan di bawah pantat pasien. Angkatkan sedikit kepala pasien. Angkat sedikit pantat pasien. Dorong ke arah ranjang. Dengan begini, bisa dengan mudah menggeser pasien ke atas. Jika Anda bekerja di Taiwan mempunyai keraguan tentang pelanggaran hak kerja, silakan membuat pengaduan untuk mencari bantuan. Jangan mencoba untuk melarikan diri.
Jika Anda tidak diketahui jejaknya atau bekerja ilegal di masyarakat, lebih mudah mendapatkan manipulasi dari majikan atau agensi ilegal. Sering mendapatkan penyalahgunaan, eksploitasi, dan penindasan. Tidak bisa menggunakan medis kehidupan dan bekerja tidak ada jaminan. Selain itu, selama Anda bekerja di Taiwan, selama 3 hari berturut-turut tidak dapat dihubungi, izin kerja Anda akan dicabut, Anda akan dipulangkan, tidak diizinkan lagi bekerja di Taiwan, dan jika jejaknya tidak diketahui waktu bekerja ilegal di Taiwan, juga akan didenda sebesar 30.000 sampai 150.000 NT dolar. Sehubungan dengan perawatan makanan, yang paling penting adalah keamanan, kesehatan, dan kesegaran. Jika pasien Anda mengalami kesulitan menelan, ikuti andaran pegawai medis. Pilih makanan yang lunak, cair, dan makanan umum yang berbeda mendorong pelatihan menelan dan makan. Pertama, siapkan tempat makan dengan lingkungan tenang. Ini agar pasien bisa fokus pada makanan. Kemudian, bantu pasien duduk dalam posisi 60 hingga 90 derajat. Kemudian, letakkan bantal di belakang kepalanya. Letakkan handuk atau bib plastik di bawah dagu. Pertahankan posisi makan dengan nyaman. Kemudian, letakkan makanan di depan pasien. Meningkatkan selera makan dan dalam pencernaan dan sekresi. Suapkan makanan dengan suapan kecil, perlahan, dalam jumlah yang tepat. Setelah mengunyah, menasehatinya, menggunakan lidah, memasukkan makanan ke dalam tekak. Anda bisa menggunakan tangan membantu dengan kerutkan dagunya supaya dia menelan. Memastikan makanan sudah ditelan, barulah menyuapinya lagi. Ketika pasien batuk, segera hentikan penyuapan. Tunggu selama setengah jam baru meneruskan penyuapan. Jika keselak, segera keluarkan dengan tangan, tepuk punggung, atau gunakan alat penghisap supaya makanan keluar untuk menghindari bahaya. Setelah makan, gunakan kapas batang atau spons batang pembersih gigi untuk membersihkan mulut. Catat jumlah dan jenis makanan untuk menjaga situasi khusus. Setelah makan, jangan segera berbaring. Dudukkan setengah duduk atau duduk selama setengah jam untuk menghindari makanan keluar. Peragaan tadi ada beberapa poin penting dalam penyuapan. Mari kita lihat. Pertama, membantu pasien duduk kira-kira 60-90 derajat. Kemudian, letakkan bantal di belakang kepala pasien. Letakkan handuk atau bib plastik di bawah dagu. Letakkan makanan di depan pasien. Menyuapi dengan perlahan dalam jumlah yang tepat. Setelah penyuapan, membersihkan mulut. Paling akhir, membuat catatan. Yang harus diperhatikan setelah makan, jangan segera berbaring. Kemudian, mari kita lihat pemberian makan melalui selang. Setiap hari jumlah porsi pemberian makan harus sesuai dengan petunjuk ahli gizi. Tidak boleh sesuka hati. Pada waktu yang sama, setiap hari pertama kali memberi makan harus membersihkan mulut dan hidung. Juga mengubah posisi plester. Peralatan yang diperlukan untuk pemberian makan ada spoit, makanan cair, handuk, dan tisu. Menyesuaikan pasien posisi setengah duduk atau duduk. Letakkan handuk.
untuk menghindari makanan menetes. Kemudian, cuci tangan dahulu. Sebelum memberikan makanan harus memastikan posisi selang. Lihat dulu selang. Harus memastikan posisi dengan telah ditentukan oleh perawat dengan menandai dan tidak ada pergeseran. Pastikan selang di mulut tidak terpelintir. Kembalikan ke posisi semula. Kemudian, waktu pemberian makan dengan menyedot spuit. Spuit disedot bisa memastikan bahwa selang berada di lambung. Pada waktu bersamaan, bisa memeriksa sisa makanan di lambung. Jika selang disedot masih ada sisa setengah makanan atau lebih dari 100 ml, hentikan pemberian makanan. Tunggu cairan di lambung sisa 50 cc. Barulah pemberian makan. Suhu makanan antara 38 sampai 40 derajat. Perhatikan ketinggian selang. Aliran makanan tidak boleh terlalu cepat. Setiap pemberian makanan tidak boleh melebihi 500 cc. Kecuali mendapat izin dokter. Jangan campurkan makanan dengan obat. Waktu pemberian makanan, kalau pasien batuk, tidak berhenti, muntah, muka menjadi ungu, dan mengalami kelainan, segera hentikan pemberian makanan. Jika keadaan tidak berkurang, segera ke dokter. Setelah pemberian makan, harus berikan air sebanyak 30-50 cc untuk membersihkan selang, supaya makanan tidak mengendap di selang. Kemudian, lipatkan selang dan tutup. Setelah pemberian makan pasien, harus setengah duduk atau duduk. Jangan berbaring atau sedot dahak untuk menghindari muntah. Kira-kira 30 hingga 60 menit barulah berbaring. Cuci bersih peralatan. Setelah kering, simpan di dalam wadah bersih. Digunakan untuk selanjutnya. Jangan lupa catat jumlah dan porsi makanan. Mengenai cara menyimpan makanan, kalau makanan itu buatan sendiri, simpan makanan di kulkas tidak melebihi 24 jam. Makanan yang pernah dipanaskan tidak boleh disimpan dalam suhu biasa melebihi 30 menit. Jika makanan tersebut dibeli di pasar, ada aturannya. Gunakan sebelum kadaluarsa. Kalau sudah dibuka, harus disimpan di kulkas. Jika 24 jam belum habis, harus dibuang, tidak boleh digunakan. Sekarang marilah kita ulangi beberapa poin penting dalam pemberian makan. Pertama, menyesuaikan posisi pasien setengah duduk atau duduk. Letakkan handuk. Bersihkan kedua tangan. Memastikan posisi selang. Memeriksa sisa makanan di lambung. Setelah pemberian makan, berikan air sebanyak 30-50 cc. Setelah pemberian makan, jangan baringkan pasien. Bersihkan alat pemberian makan. Jangan lupa membuat catatan. Anda sekarang bekerja sesuai dengan job kerja dan bekerja pada tempat yang sama yang sesuai tertulis di perjanjian job kerja. Anda tidak boleh bekerja di luar job kerja dan tidak boleh bekerja di tempat lain. Majikan juga tidak boleh menyuruh Anda kerja di luar job dan tidak boleh memperkerjakan di tempat lain. Dalam membersihkan ekskresi, sering menggunakan peralatan popok, kondom kateter, pispot, dan lain-lain.
Jika pasien Anda mempunyai masalah inkontinensia, ada beberapa poin penting yang Anda harus perhatikan. Demi merubah keadaan inkontinensia, Anda bisa membawa pasien ke toilet atau gunakan pispot pada waktu yang tetap untuk memberikan cukup waktu dan lingkungan yang sesuai. Anjurkan pasien banyak minum air putih di pagi hari. Malam hari kurangi minum air. Gunakan popok yang sesuai. Perhatikan keelastisannya. Untuk menghindari kulit pasien, pakaian, spray yang basah terkena urin. Underpad, popok, baju atau spray basah segera diganti. Bersihkan, keringkan perineum dan kulit. Pria yang menggunakan kondom kateter, perhatikan ketatnya ikatannya. Jika kondom kateter ada urin, harus diganti. Menghindari urin keluar. Pada waktu membalikkan badan, hati-hati kondom kateter tertarik. Catat waktu pasien kencing, jumlah urin, dan jumlah pergantian popok. Jika pasien Anda urinnya menjadi sedikit atau lebih dari 6 jam tidak kencing dan urin menjadi keruh atau berubah warna, demam, dan situasi tidak normal, ingat segera beritahu keluarganya. Selanjutnya, marilah kita lihat perawatan kateter. Menjaga perawatan kateter sangatlah penting untuk menjaga kelancaran, mengurangi kemungkinan infeksi. Perhatikan perineum ada tidaknya bengkak merah atau cairan. Setiap hari, gunakan air hangat untuk membersihkan perineum 1 hingga 2 kali. Cuci dari atas ke bawah. Bagi wanita, buka labia majora. Bagi pria, tarik kulit penis ke belakang. Kelihatan lubang ureta. Cuci perineum. Pasien menggunakan kateter, bersihkan dengan kapas batang. Setelah dilap, baru mengerjakan kateter. Setiap hari kateter diuleni sekali untuk menghindari terlipat atau tertekan, untuk menjaga kelancaran. Pembukaan urin bag harus tertutup untuk mencegah kontaminasi. Tinggi rendahnya urin bag harus melihat kandung kemih. Tidak boleh diletakkan di lantai. Setiap hari harus mengganti plester dan posisi untuk menghindari iritasi kulit. Jika tidak ada larangan khusus, asupan air pasien setiap hari kira-kira 2.500 hingga 3.000 cc. Jumlah urin paling sedikit 1.500 cc. Urin dalam urin bag tidak boleh melebihi setengah urin bag. Setiap hari tuang 3 kali. Catat jumlah urin. Jika demam, kencing darah, setiap hari urin kurang dari 500 cc, maka kurang normal. Segera beritahu keluarga pasien atau pegawai medis. Jika pasien mempunyai masalah BAB, Anda harus membantu melakukan latihan BAB. Setiap hari berikan makan sayur dan buah kaya dengan serat. Minum air sebanyak 2.000 cc bisa membantu melunakkan tinja. Anjurkan pasien banyak turun dari ranjang. Dapat meningkatkan pencernaan. Jika pasien biasanya berbaring di ranjang, Anda setiap bangun pagi
Gunakan minyak pelumas. Urut dengan arah jarum jam perut bagian usus besar selama 15 menit. Anda mengatur waktu setiap hari untuk berak. Paling baik 15 menit hingga 1 jam setelah sarapan pagi. Karena setelah makan menyebabkan peristaltik di usus besar membentuk berak. Setiap 2 hingga 3 hari tekan perutnya, pastikan ada tidaknya benjolan tinja. Jika pasien sebelit, kemungkinan berak kurang bersih. Gunakan sarung tangan untuk mengeluarkan sisa berak. Kemudian bantu pijat daerah perut atau dokter menyarankan menggunakan enema. Cara menggunakan enema. Colon sigmoid di bawah. Pegang rectal tube. Tangan satunya buka rectal tube. Ujung rectal tube olesi vaselin. Kemudian pasien posisi miring. Lutut ditekuk. Terlihat pantatnya. Sediakan perlak plastik di bawah pantat. Tangan pegang ujung rectal tube. Tangan satunya membantu memasukkan ujung rectal tube ke anus. Masukkan sampai colon sigmoid. Hati-hati supaya tidak menyebabkan anus iritasi. Tekan kolon sigmoid sampai semua enema masuk ke dalam. Ibu jari jangan lepas. Tarik keluar rectal tube. Kemudian buang wadah enema. Sekali lagi Anda dalam penggunaan enema harus mengingat anjuran dokter. Ada banyak macam enema. Sebelum menggunakan konsultasi dengan pegawai medis, jangan sekali-kali menggunakan sendiri. Selama Anda bekerja di Taiwan, dilarang berkendaraan setelah minum alkohol, penggunaan opium, morfin, kokain, ganja, amfetamin, dan narkoba lainnya. Jika tertangkap akan mendapatkan sanksi pidana. Departemen Tenaga Kerja akan mencabut izin kerja Anda. Anda akan dipulangkan, tidak diizinkan lagi bekerja di Taiwan. Kebersihan badan sangat penting bagi pasien. Anda bisa memberikan kebersihan sesuai dengan keadaan pasien dengan cara yang berbeda. Apabila pasien bisa turun ranjang setiap 2 hari mandi dengan shower atau di bak mandi. Jika pasien tidak bisa turun ranjang, maka setiap hari membantu mengalap. Ada beberapa hal penting dalam mengelap pasien di ranjang. Pertama, membersihkan bagian tubuh yang bersih dahulu. Kedua, bagian bawah buah dada, ketiak, selangkangan, bagian persendian, dan lipatan kulit dengan cara khusus dibersihkan. Jika pasien ada luka, setelah dilap, segera ganti perban. Pada waktu mengelap, hindari waktu pemberian makan sebelum dan sesudah 1 jam. Menghindari pencernaan yang tidak sempurna dan muntah. Pada waktu pengelapan, jika airnya menjadi kotor atau dingin, segera ganti. Proses mengelap yang harus diperhatikan yaitu respon pasien, sesak napas, muntah, dan keadaan lainnya segera hentikan. Gerakan mengelap harus pelan-pelan. Bagi yang mempunyai penyakit diabetes harus diperhatikan. Jangan menjadikan luka. Sekarang kita lihat cara mengelap. Sediakan alat-alat mengelap seperti air hangat, baskom, handuk kecil, handuk besar, pakaian bersih, sabun atau sabun cair, perlak plastik, dan lain-lain.
Sebelum mengelap, gunakan tangan untuk mengetahui suhu air. Suhu air 41 hingga 43 derajat Celcius. Tutup pintu dan jendela. Perhatikan privasi dan kehangatan pasien. Buka baju dan celana pasien. Buka dari sisi yang sehat, kemudian sisi yang sakit. Kemudian tutupkan badannya dengan 1 atau 2 handuk besar. Basahi handuk kecil, peras, lipat ke tangan. Celupkan handuk ke air bersih sedikit, sabun cair, kemudian mulai mengelap. Mengelap secara urut dari wajah, leher, belakang telinga, tangan, ketiak, dada, perut, kaki, punggung, pantat, perineum, anus. Usap dari ujung dan sisi agar aliran darah lancar. Gunakan air hangat, lap sisa busa di tubuh agar bersih dan kering. Kemudian gunakan handuk besar, lap kering badan. Jika perlu, gunakan lotion pada bagian tubuh yang kering. Pakaikan baju dan celana dari sisi yang luka, kemudian sisi yang sehat. Di atas ada 11 poin-poin mengelap. Ingat, paling penting adalah urutan mengelap. Dari muka, kemudian leher, belakang telinga, tangan, ketiak, dada, perut, punggung, pantat, perineum, dan paling akhir anus. Jika pasien tidak mampu gosok gigi, Anda harus membantu perawatan mulut. Menyiapkan perawatan mulut ada sikat gigi, spons batang pembersih gigi, air hangat, handuk kering, baskom kecil, vaselin atau lip balm, tong spattle, dan kain kasa. Pertama, cuci kedua tangan Anda dengan sabun sampai bersih. Bantu pasien duduk atau tidur miring. Jika dia tidak bisa duduk, miringkan kepalanya ke samping untuk mencegah dari keselak dan batuk. Letakkan handuk kering atau lip plastik di bawah dagu dan dada. Taruh baskom kecil di bawah dagunya. Jika pasien giginya palsu, lepaskan gigi palsu, taruh di wadah, kemudian rendam dan bersihkan. Jika pasien tidak dapat membuka mulutnya, gunakan tanggal spattle bungkus kain kasa, buka gigi atas dan bawah untuk dibersihkan. Gunakan sikat gigi atau spons batang pembersih gigi, celup air bersih. Bersihkan gigi dalam dan gigi luar, permukaan gigi, rongga mulut, gusi, dan lidah. Yang harus diperhatikan selama pembersihan supaya air tidak masuk ke trakea dan sekitarnya. Sikat gigi atau spons batang pembersih gigi jangan masukkan terlalu dalam untuk menghindari dari muntah. Kalau mulut pasien berbau, Anda bisa menggunakan teh tanpa gula atau air jeruk nipis untuk berkumur. Jika mulutnya tidak sakit atau infeksi, Anda bisa menggunakan air garam untuk berkumur. Gunakan vaselin atau lip balm pada bibir pasien untuk mencegah bibir pecah.
Jangan gunakan gliserin, akan menambah bibir pecah. Pembersihan mulut dilakukan paling sedikit sehari sekali melihat keadaan pasien. Lakukan dengan gerakan lembut supaya mulut tidak terluka. Majikan Anda tidak boleh menyimpan dan menyalahgunakan paspor, ARC, dan barang berharga lainnya. Juga harus diperhatikan jangan berikan buku tabungan, ATM, stempel, paspor, ARC, dan barang berharga pribadi lainnya kepada orang lain. Pengelolaan kesehatan rumah sangat penting bagi pasien. Dia mempunyai fungsi dan kegunaan. Bagi Anda terhadap pasien, amati setiap saat dan tulis keadaan kesehatannya. Contohnya, suhu tubuh, denyut nadi, pernapasan, tensi darah, catat pengukuran kadar gula darah. Sekarang kita lihat pengukuran tensi darah. Mengukur tensi darah, cari tempat suhunya sedang, pakaian yang longgar. Menggunakan tensimeter digital, pasang kantong karet pada lengan. Setelah mulai mengukur, jangan bergerak dan bicara. 30 menit sebelum mengukur tensi darah, jangan berolahraga, makan, merokok, minum teh, atau kopi, dan minum minuman yang merangsang. Hindari kecemasan, marah, ketakutan, gairah, emosi, dan menahan kencing. Periksa tali elastik kantong karet. Kira-kira kelonggaran 1 hingga 2 jari tangan. Ikatkan selang karet kira-kira 2,5 hingga 5 cm dari lengan. Selang jangan sampai terlilit, untuk mengurangi kebisingan. Pengukuran tensi darah sekali harus selesai. Jika membutuhkan pengukuran kembali, tunggu 2 hingga 3 menit. Sebaiknya gunakan tensimeter yang sama untuk mengukur tensi darah, dilakukan setiap hari pada waktu yang sama. Buat catatan untuk mengetahui perubahan. Setelah pengukuran tensi darah dan menunjukkan tensi darah yang normal, tekanan darah sistol antara 100 sampai 130 mmHg. Tensi darah diastolik kurang 85 mmHg. Jika tensi darah tinggi, segera beritahu keluarga pasien agar mendapat penanganan. Jenis tensimeter dan cara kegunaannya ada perbedaan, tapi mempunyai keakuratan sendiri, secara khusus harus diingat. Sekarang kita lihat pengukuran kadar gula darah. Cara penggunaan glukometer, gunakan sesuai petunjuk produsen. Jumlah pengukuran kadar gula darah harus mengikuti petunjuk pegawai medis. Yang harus diperhatikan batas penggunaan strip uji. Penggunaan setelah dibuka 2 bulan. 8 jam sebelum pengukuran kadar gula darah tidak boleh makan. Sebelum pengukuran kadar gula darah, pelan-pelan pijat ujung jari. Kemudian olesi alkohol. Tusuk ujung jari dengan pelan, tekan darah, taruh di strip uji. Kadar gula darah normal adalah 80 sampai 120 mg sampai 100 mol. Bekas penggunaan jarum dimasukkan kembali ke tempat aslinya. Taruh dalam kotak. Jangan lupa untuk catat hasil pengukuran kadar gula darah. Untuk menghindari pasien mendapatkan luka menjadikan dekubitus, setiap 1 hingga 2 jam membalikkan badan, setiap 30 menit harus ganti posisi. Setelah membalikkan badan, taruh bantal sebagai penahan.
Setengah duduk tidak boleh lebih dari 30 derajat. Bagian kepala, bahu, lengan, betis, dan pergelangan kaki secara khusus sebagai penahan. Kemiringan tidak lebih dari 30 derajat. Punggung taruh bantal besar atau matras untuk menahan. Dada depan taruh bantal besar. Di antara betis taruh bantal. Pada saat berbaring harus perhatikan dukungan bagian kepala, kedua lengan, kedua betis. Selain itu, duduk di kursi roda lebih dari 1 jam juga mencegah dekibitus. Pada saat perawatan di rumah, Anda juga harus membantu pasien menggerakkan persendian untuk mempertahankan pergerakan sendi. Selain bisa merasa nyaman, juga meningkatkan Anda merasa nyaman. Sebelum melakukan gerakan sendi, gunakan handuk panas atau pad pemanas, kompres persendian agar otot lebih rileks. Angkatkan sendi bahu. Satu tangan pegang pergelangan tangan, satu tangan pegang sisi persendian. Secara perlahan angkat sampai kepala. Sebaiknya dekat dengan telinga dan ranjang. Gerakan sendi bahu ke dalam dan keluar. Gerakan ke dalam tangan dan bahu pelan-pelan dari arah luar lalu tarik ke dalam. Gerakan putar pada sendi bahu. Pegang pergelangan tangan atau siku. Tangan dan lengannya posisi tegak ke arah kepala, bahu sendi melakukan pergerakan putar. Arah jarum jam dan sebaliknya, lakukan satu persatu. Menekuk dan meluruskan siku. Telapak terbuka, menghadap ke atas. Luruskan siku. Pelan-pelan tekuk siku ke arah bahu. Pergelangan tangan tekuk dan luruskan. Luruskan jari dan pergelangan tangan. Telapak terbuka, menghadap ke atas. Gerakkan jari-jari dan pergelangan tangan ke arah dalam tangan. Melakukan genggaman. Tekuk sendi jari dan peregangan. Jari tekuk menjadi kepalan. Buka peregangan jari. Gerakan putar ibu jari. Menggunakan satu tangan menekan 4 jari dan ibu jari arahkan keluar. Menggunakan satu tangan tekan dan tekuk ibu jari. Kemudian ibu jari menghadap ke atas, gerakan berputar. Menekuk dan meluruskan sendi pinggul. Satu tangan pegang pergelangan kaki. Satu tangan pegang lutut. Tekuk lutut ke arah perut. Sendi pinggul keluar dan ke dalam. Pelan-pelan angkat tubuh bagian bawah dari ranjang. Pada waktu bersamaan, dorong ke belakang sedikit. Membantu tubuh bagian bawah tidak keluar. Kemudian kembali ke posisi semula. Memutar sendi pinggul. Angkatkan paha pasien. Tekuk lutut. Telapak kaki gerakan daerah ke lutut. Kemudian gerakan ke arah luar. Tekuk pergelangan. Tangan memegang pergelangan kaki. Tangan taruh di tungkai pasien. Tekan betis. Regangkan betis. Tekuk jari kaki.
Tangan tekankan tapak kaki. Satu tangan menekuk jari kaki. Tekan jari kaki ke arah betis untuk peregangan. Jika melakukan gerakan sendi ada masalah, jangan memaksa menekuk atau meluruskan. Menghindari cedera, setiap persendian mempunyai penerapan dan juga posisi. Harus secara teratur melakukannya setiap pagi dan malam. Setiap persendian lakukan 3 hingga 5 kali. Yang Anda perlu ingat, perhatikan postur Anda secara benar. Jangan terlalu membungkuk untuk menghindari cedera. Selanjutnya, marilah kita lihat membantu pasien mengganti obat. Membantu pasien mengganti obat. Sediakan alat-alatnya. Mencakup anjuran pegawai medis air steril, seleb, obat bubuk, wound dressing, saline solution, kapas batang steril, plester. Cuci kedua tangan dengan sabun sebelum mengganti obat. Buka wound dressing lama. Jika wound dressing menempel di kulit, gunakan saline solution pelan-pelan lepaskan. Ambil kapas batang steril, basahi saline solution. Oles dari luka dalam ke luar. Atas petunjuk pegawai medis, kapas batang gunakan untuk obat cair, seleb, atau obat tabur. Oles dari luka dalam ke luar. Oles sampai luar luka kira-kira 5 cm. Kemudian tutup dengan wound dressing dengan plester. Setelah itu, catat keadaan luka. Mencakup adanya cairan, bau, dan besar kecilnya luka, dan lain-lain. Ada 2 poin penting yang harus diperhatikan. Pertama, berapa kali jumlah dalam mengganti obat dari anjuran pegawai medis. Lalu, alat yang menyentuh luka harus steril dan lihat waktu kadaluarsa. 1 kapas batang hanya bisa digunakan sekali. Jika Anda bekerja di Taiwan sebagai perawat orang tua, jika pasien meninggal dunia, Anda harus cepat meminta majikan dalam waktu 30 hari untuk mengajukan permohonan ke Departemen Tenaga Kerja ganti majikan. Jika ada saudara majikan yang mau merekrut Anda atau ganti majikan baru yang mau merekrut Anda, ini adalah untuk melindungi hak kerja Anda. Perawat rumah tangga yang paling ditakutkan adalah waktu penanganan darurat medis. Ini karena tentang keselamatan pasien. Jika Anda bisa belajar penanganan keadaan darurat, mampu menghadapi dengan tenang, dan tidak merasa ketakutan. Marilah kita lihat bagaimana perawatan faktor akibat jatuh. Ada 3 langkah menangani fraktur. Tetapkan fraktur agar tidak cedera lagi. Gunakan ice pack untuk mengurangi pembengkakan. Segera bawa ke rumah sakit. Sewaktu pasien Anda jatuh dan mengakibatkan fraktur, Anda bisa menggunakan pembalut untuk menetapkan letak cedera dengan menggabungkan kedua sendi. Pastikan fraktur dekat dengan persendian untuk menetapkan persendian tidak bergerak. Kompreskan ice pack di atas cedera. Jangan diurut, pijat, atau warm water jack. Jika tulang keluar, maka tekan ke dalam.
Angkat bagian luka lebih tinggi dari jantung. Untuk mengurangi sirkulasi darah di tempat cedera, menghindari pembengkakan. Setelah melalui bantuan darurat, segera bawa ke rumah sakit. Penanganan darurat gesela atau tersedak saat pasien Anda mengalami batuk parah di waktu lama. Coba lihat ada tidak benda asing di dalam tenggorokan. Anjurkan pasien batuk, jangan menepuk punggung, jangan berikan air minum. Jika batuk 1 atau 2 menit belum reda, gunakan cara Heimlich untuk membantunya. Jika pasien tidak sadarkan diri, tidak ada reaksi, segera gunakan CPR. Segera bawa ke rumah sakit. Cara penanganan darurat Heimlich juga sebagai hentakan bagian perut. Langkah pertama, berdiri di belakang pasien, kedua tangan memeluk dari belakang. Kaki Anda letakkan di antara kedua kakinya untuk lebih memudahkan. Kemudian satu tangan menggenggam ibu jari dan jari telunjuk di samping. Letakkan di antara pusar dan iga. Tangan satunya menggenggam erat. Dengan cepat, tekan dan hentakkan ke atas, sampai benda yang keselak atau tersedak memuntahkannya. Lainnya yang harus Anda ingat, jika Anda tidak bisa memastikan benda asing dalam tenggorokan, dan tidak bisa memuntahkan, segera hubungi 119 untuk pertolongan. Bawa ke rumah sakit. Selanjutnya kita lihat mengatasi pingsan penanganan darurat shock. Ketika menemui keadaan pingsan, lakukan shock. Posisikan tidur terlentang. Miringkan kepala supaya bernapas lancar. Gunakan selimut, tinggikan kakinya dengan balok penopang. Kemudian longgarkan pakaian, terutama bagian leher dan dada. Gunakan selimut untuk menjaga kehangatan tubuh. Jangan gunakan water jug untuk menghindari suplai darah ke jaringan tubuh berkurang karena penyempitan pembuluh darah. Penanganan shock berbeda cara. Jika keluar darah, maka hentikan darah dahulu. Jika patah tulang, maka lakukan penetapan letak cedera untuk mengurangi rasa sakit. Jika pasien haus, gunakan kapas batang basahi untuk mengusap bibirnya. Jangan berikan langsung minum air atau minuman. Selanjutnya, segera bawa ke rumah sakit. Ada 5 cara menangani luka bakar: mengucurkan, menanggalkan, merendam, menutup, membawa. Semuanya pasti sering mendengar. Tetapi bagaimana cara mengucurkan, di mana menanggalkan, berapa lama merendam, dan menutup? Mengucurkan. Kucurkan air dari luka menuju ke bawah. Gunakan air yang bersih 15 hingga 30 menit. Jika luka tidak bisa dikucurkan air, gunakan ice pack. Menanggalkan. Setelah selesai mengucurkan air, pelan-pelan menanggalkan atau menggunting pakaian. Merendam. Rendam luka dalam air dingin selama 15 hingga 30 menit. Menutup. Tutup bagian luka dengan kain kasa atau handuk bersih. Membawa. Bawa pasien ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Dalam keadaan darurat, Anda harus menghadapi dengan tenang, melakukan langkah perawatan yang sesuai. Jika pasien tidak sadarkan diri, tidak ada reaksi, segera lakukan CPR. Di sini
memberitahu kepada Anda CPR dengan cara mudah, yaitu panggil CABD. Pertama, panggil dan tepuk bahunya bergantian. Lihat reaksinya untuk mengetahui kesadarannya. Kedua, meminta bantuan seseorang untuk menghubungi bantuan darurat 119. Tekanan C compression. Langkah pertama, baringkan dia di tempat datar. Anda berlutut di samping dadanya. Kemudian satu tangan Anda buka dan letakkan di atas di tulang dada, tengah-tengah di antara kedua puting. Tempatkan tangan lainnya di atas tangan pertama. Kedua tangan saling bersilangan, jarinya agak ke atas. Tekuk pergelangan tangan, buka persendian siku. Kedua kaki dan bahu buka lebar. Posisi badan atas Anda berada di atasnya. Gunakan berat badan bagian atas untuk menekan dada. Badan atas mulai gerakkan dengan menekan. Dengan tekanan yang cepat. Setiap menit tekan 100 kali. Kedalaman menekan dada 5 cm. Setiap menekan 30 kali. Berikan 2 kali napas buatan. Bisa dikatakan tekan dengan kuat. Tekan dengan cepat. Dada bisa mental. Jangan berhenti. A. Airway, jalan napas terbuka. Membuka jalan napas. Tekan dagu supaya bernapas lancar. P. Breathing, bantuan napas. Mulut dengan mulut tiup 2 kali. Waktu setiap hembusan 1 detik untuk menjaga pernapasan. Yang harus diperhatikan kepala pasien dengan posisi semula. Sewaktu hembusan ibu jari dan jari telunjuk menutup lubang hidung pasien. D. Defibrillation, penggunaan alat AED otomatis. Jika di rumah tidak ada AED otomatis, segera bawa ke rumah sakit. Jika Anda bekerja legal di Taiwan, selain mendapatkan gaji, juga mendapatkan jaminan hak kerja. Jika Anda bekerja tidak melanggar hukum undang-undang di Taiwan, karena perekrutan yang berhenti atau waktu kontrak kerja habis harus meninggalkan Taiwan, atau karena medical tidak fit harus pulang menjalani pemeriksaan sampai fit. Setelah meninggalkan Taiwan 1 hari, boleh meminta permohonan visa kerja ke Taiwan. Anda bisa berturut-turut bekerja di Taiwan selama 12 tahun.